Kan politik harus riang gembira, joget-joget banyak ya kan, riang gembira biar nggak kayak yang sebelah-sebelah lah ya kan, serang mulu ya kan, mengamuk mulu kalau kita riang gembira. Di depan forum-forum besar, forum-forum terbuka dengan segala media, misalnya ngomong endasmu etik misalnya, atau bertanya dengan secara provokatif, dia itu pinter atau gob. Itulah hal-hal yang kemudian harus ada di dalam publik. Kalau seandainya publik kemudian berbicara all in, tapi kemudian melupakan alasan dibalik all in itu yang justru perlu kita kritisi. Jadi fanatisme sebenarnya adalah upaya untuk melawan pemuja-pemuja. Teman-teman semua, salam kenal. Nama gue Gayandra Kartasasmita. Di tim Amin ini gue ada beberapa tanggung jawab. Gue jubir timnas Anies Muhaimin, juga co-founder dari Ubah Bareng, dan ketua umum dari ABAS atau Anak Bangsa. Salam kenal, aku Dino Ardiansyah. Sekarang aku menjadi sobat Pesta Kita. Ada sebuah platform namanya Pesta Kita. Ini adalah gerakan anak-anak muda yang percaya dengan figur Pak Erick Thohir untuk beliau menjadi jembatan anak muda. Dan kita anggap beliau adalah bapaknya anak muda. Dan sekarang aku lagi aktif di situ juga, di Pesta Kita. Dan baru beberapa hari yang lalu Pesta Kita juga menjelaskan kenapa sih kita nggak boleh apatis sebagai anak muda. Kita harus ikut terlibat dalam merenungkan dan memilih masa depan. Dan kemarin sudah dipastikan Pak Erick Thohir menjelaskan gagasannya, ada Samara Amani juga representasi anak muda, menjelaskan kenapa beliau mengambil positioning ini, dan akhirnya kita sebagai Sobat Pesta itu tercerahkan lah. Dan kita akan all in untuk dukung paslon 02 Prabowo Gibran. Halo semuanya, salam kenal, saya Manik Margana Mahendra. Hari ini sedang menjadi caleg DPRD Jakarta, Dapil Cipayung, Ciracas, Pasar Rebo, Makassar, Jakarta Timur, dari Partai Perindo nomor urut 2. Tapi untuk presiden nomor urut 3. Saya juga berperan sebagai direktur tim pemenangan muda DKI Jakarta untuk pemenangan Ganjar Mahfud. Jadi menuju pemilu 2024 ini kita dihadapkan oleh beberapa pilihan, yaitu perubahan, keberlanjutan, dan akselerasi. Kenapa akhirnya gue memilih perubahan? Karena gue mau membuka mata, membuka telinga tentang semua hal yang ada terjadi di negara kita ini. Berapa banyak orang yang menangis karena harus putus sekolah. Berapa banyak teman-teman kita, anak-anak muda yang nggak bisa mendapatkan pekerjaan karena slotnya diisi oleh tenaga kerja asing. Berapa banyak teman-teman kita yang menangis karena nggak bisa masukin ibunya, bapaknya, adiknya, kakaknya, kerabatnya ke rumah sakit karena nggak mampu. Berapa banyak tanah-tanah rakyat yang dirampas, berapa banyak hak rakyat yang direbut. Dan kita harus bertanya lagi kepada diri kita dan kepada sekeliling kita. Kita mau ubah itu atau mau kita lanjutkan? Dan karena itu, gue dan teman-teman memilih untuk rubah itu. Di mana ya? Di 01, karena mereka mengusung perubahan. Ya simpel aja jawabannya, ada Pak Prabowo, ada Pak Jokowi. Beliau berdua adalah figur negarawan yang sangat luar biasa. 2019 pasca riuk pikuk ya, cebong kampret, pro kontra, ribut sana ribut sini, akhirnya dua negarawan ini berrekonsiliasi menjadi satu kesatuan dan akhirnya melebur sampai 5 tahun ke depan masa kabinet. Ini luar biasa sekali. Nggak ada lagi nih cebong kampret, nggak ada lagi nih orang yang harus mengorbankan darah dan air matanya, ada yang meninggal karena terlalu fanatik. Ya kan, bahkan pas COVID kita melihat bagaimana dua negarawan ini bisa bersatu, dampaknya kita bisa mengatasi pandemi dengan cukup efektif ya. Jadi itu alasan salah satu itu. Kenapa sih kita mendukung? Ya karena ada Pak Prabowo, ada Pak Jokowi di situ. Kenapa sih kita memilih 02? Karena tadi rekam jejak dan track recordnya, ya kan. Kita melihat bagaimana sekarang industri pertahanan lokal pindad sangat luar biasa. Bagaimana prestasi militer dan pertahanan Indonesia ini hampir di 20 besar, di peringkat 16 ya kalau nggak salah. Lalu kita melihat juga bagaimana Mas Gibran walaupun belum terlalu panjang gitu ya diamanahkan menjadi seorang wali kota,
tapi bisa mentransformasi kota Solo sangat luar biasa. Mindset bisnisnya sangat luar biasa, pertumbuhan ekonominya dari minus dan sekarang udah ada di rata-rata di 6% lebih per tahun ya ekonominya, bahkan ini di atas dari pertumbuhan ekonomi nasional. Jadi ya ini figur yang sangat luar biasa, tidak korupsi ya kan, terus punya rekam jejak ya kan, trust dengan anak muda, diperkuat tadi ada figur Pak Erik, ada figur Pak Jokowi. Itu alasan kenapa sih kita memilih 02. Karena apa? Kita sebagai anak muda kan sebentar lagi ini udah hampir di peak level dari bonus demografi, tinggal 5 tahun 10 tahun lagi. Kalau kita salah milih masa depan, salah milih pemimpin yang cuman bisa omon-omon gitu ya, yang cuman bisa adu domba gitu misalkan ya, susah karena peak level dari bonus demografi tinggal 5 tahun 10 tahun lagi. Kita butuh keberlanjutan, kita butuh dioptimalkan yang sudah ada, kita butuh hilirisasi, kita butuh menyiapkan SDM. Makanya Asta Cita itu adalah jawaban dari itu semua gitu sih. Sebenarnya menurut saya ini adalah salah satu bentuk keberpihakan dan juga melihat kondisi yang ada. Hari ini kalau kita melihat 3 pasangan calon capres maupun cawapres yang merintis karirnya dari awal di politik adalah Ganjar dan Mahfud. Mereka tidak datang dari keluarga dengan nama besar di belakangnya. Mereka tidak datang dari keluarga dengan privilege usaha yang besar di keluarganya. Pak Ganjar hanya seorang anak dari polisi berpangkat rendah. Prof. Mahfud juga seorang anak ASN yang jabatannya pun bukan jabatan besar. Jadi Pak Ganjar dan Prof. Mahfud sebenarnya benar-benar menunjukkan, kalau saya sendiri melihat sebagai orang muda yang hari ini masuk ke dalam dunia politik, tidak memiliki backingan siapapun, tidak ada privilege sebesar orang-orang dengan nama besar di belakangnya, saya merasa bahwa Ganjar dan Mahfud adalah bentuk representasi politisi perintis, bukan pewaris. Jadi ketika saya memilih mereka dan apabila mereka kemudian menang, itu menunjukkan dan memberikan harapan bagi kita bahwa orang-orang tanpa nama besar di belakangnya, tanpa privilege besar di belakangnya, tapi atas dasar kerja keras dan karya-karya yang mereka hasilkan, mereka kemudian bisa memberikan yang terbaik bagi bangsa ini, termasuk diantaranya adalah menjadi capres dan cawapres. Ya, kalau menurut gue sebetulnya militansi dan fanatisme itu nggak menyebalkan. Tapi yang menyebalkan adalah fanatisme buta. Fanatisme buta tuh ya, lo tutup mata, tutup telinga, yang penting all in. Itu fanatisme buta. Dan apa penyebabnya? Penyebabnya adalah politik-politik yang receh, dengan gimmick-gimmick receh, dengan hal-hal yang non-substansial. Itu penyebabnya. Dan makanya di 01 ini, kita pengen membawa politik gagasan, politik dialog. Kita bisa lihat di program-program kita, ada Desak Anies, ada Selepet Imin, ada Locker Room Timnas, yang merupakan fenomena baru dalam politik modern ini. Dan selamanya akan merubah gaya kampanye dari detik ini. Karena apa? Karena di sana kita menaruh pemimpin di tengah-tengah rakyat untuk diuji gagasannya, untuk diuji visi misinya, untuk diuji rekam jejaknya. Apakah ia layak dan ia pantas untuk dipilih dan diperjuangkan? Dan karena Desak Anies Selepet Imin ini pula, kita timnya juga semakin yakin untuk memperjuangkan mereka. Karena kita nggak kebayang kalau kita harus memperjuangkan orang yang nggak kompeten untuk memimpin negara, rasa-rasanya, rasa bersalahnya mungkin 5 tahun ke depan. Mungkin dampak dari adanya demokrasi terbuka gitu kan. Orang boleh memilih siapapun dan orang boleh mempengaruhi orang lain untuk memilih dirinya gitu. Jadi ya tadi banyak faktor lah. Akhirnya politik adu domba, akhirnya orang bisa dipecah belah karena duit, karena jabatan, ya kan. Ya ini yang terjadi gitu kan. Ya kalau mau kita menghilangkan ini semua, apakah perlu gitu kan demokrasi terbuka ini dipikirkan kembali gitu kan, atau ternyata apakah budgeting setiap partai politik, setiap individu yang mau maju di kontestasi itu dibatasi dengan sama misalkan, atau apa gitu kan. Itu harus kita pikirkan. Jadi jangan sampai di masyarakat kita berantem tapi ternyata di elit partainya ini nggak berantem gitu. Dalam konteks demokrasi, kita harus sama-sama memahami bahwa demokrasi itu memang harus berisik. Ingat ya, demokrasi itu harus berisik. Ketika kita sebagai negara demokratis kemudian menyuruh orang-orang itu untuk diam, itu perlu diwaspadai justru. Nah, tapi dalam konteks ini, hal yang perlu sama-sama kita bilang adalah berisik dalam tanda kutip, itu juga berisik tentang masalah gagasan.
bukan pada fanatisme. Jadilah pemuda, bukan pemuja. Oke, berbeda. Ketika kita memuja-muja seseorang, narasi-narasi yang kita sampaikan itu cenderung hoax dan tidak objektif. Sementara apabila hal ini kemudian terjadi, harapannya justru adalah kita harus selalu lebih berisik, tapi narasi-narasi yang dikeluarkan adalah narasi-narasi tentang gagasan. Orang-orang berbicara tentang memilih Ganjar dan Mahfud karena kita tahu apa program yang mereka upayakan dan kenapa mereka pantas untuk dipilih. Itulah hal-hal yang kemudian harus ada di dalam publik. Kalau seandainya publik kemudian berbicara all in, all in, all in, tapi kemudian melupakan alasan dibalik all in itu yang justru perlu kita kritisi. Nah, ini yang unik soal tim 01 Amin ini. Saat kita merancang visi misi dan program, kita melibatkan semua stakeholder, semua yang terlibat dalam negara ini. Contohnya guru, dosen, mahasiswa, pengusaha, ojol, buruh, petani, nelayan, dan lain sebagainya. Itu kita dudukin dan kita tanya apa keluhannya, apa aspirasinya, apa gagasannya. Jadi visi misi Amin itu tidak dibuat oleh satu tim saja, tapi seluruh stakeholder memiliki saham dalam visi misi Amin. Nah, di Ubah Bareng kita punya program namanya Gagasan Kita. Gagasan Kita itu website yang bisa diakses oleh semua orang. Oleh semua orang bisa diakses dan bisa diisi gagasan dari orang-orang tersebut. Yang mana gagasan tersebut kita kumpulkan, kita compile untuk kita masukkan ke dalam visi misi. Jadi ibaratnya kita penjahit baju, kita nggak sembarang bikin baju, tapi kita minta dulu ukuran baju dari yang mau pesan baju. Biar apa? Biar kita bikin baju nggak kegedean atau kekecilan. Jadi itu bedanya tim kita yang bikin visi misi tidak hanya satu tim saja, tapi semua stakeholder terlibat dalam mendukung, dalam membuat visi misi Amin. Dan karena itu rasa-rasanya nggak ada sih program yang nggak disetujuin. Jadi aku mempunyai beberapa waktu juga untuk akhirnya menentukan pilihanku gitu. Jadi nggak tiba-tiba langsung mendukung 02, enggak. Nah, ketika pro kontra itu tercipta tuh, kok programnya ya paslon ini seperti ini, paslon itu seperti itu. Bahkan di 02 juga ramai ya ngomongin kok ini makan gratis, susu gratis buat apa. Aku pun juga cukup notice hal itu gitu, dan bahkan mencari tahu. Di awal aku cukup mempertanyakan apakah realistis ya, apakah rasional untuk akhirnya program makan gratis, susu gratis ini dicanangkan untuk seluruh anak-anak di Indonesia. Dan apakah ketika ini diberikan ini akan menjawab gizi tadi kan? Karena kita tahu kan mungkin memberi gizi nggak cuma pas udah sekolah dasar, tapi perlu dari balita, bahkan kalau perlu itu dalam kandungan, bahkan kalau bisa sebelum orang tua atau ibunya nih hamil gitu, itu lebih penting. Jadi kalau nanya apa sih program yang sebenarnya aku mempertanyakan, ya tadi makan gratis dan susu itu. Tapi ternyata ketika aku pelajari, ternyata Prabowo Gibran 02 ini tidak hanya ketika sudah memasuki sekolah dasar saja. Ternyata gizinya, makanannya itu diperhatikan dari orang tua, dari sang ibu ini mengandung gitu. Mostly saya pasti setuju, karena kalaupun enggak, tentu saya nggak akan ada di sini. Salah satu program yang menurut saya sangat baik dan ingin saya kenalkan lagi sama teman-teman semua adalah program Pak Ganjar dan Prof Mahfud, satu sarjana di satu keluarga miskin. Hal ini bisa kita elaborasikan lagi bahwa masalah pendidikan di Indonesia sebenarnya dan masalah kemiskinan struktural di Indonesia sebenarnya tidak bisa diselesaikan hanya dengan memberikan bantuan sosial. Masalah kemiskinan struktural yang terjadi di Indonesia justru harus diberikan juga sebuah cara sistemik yang harusnya bisa menyelesaikan itu. Termasuk diantaranya adalah memberikan pendidikan, modalitas pendidikan bagi semua orang. Satu sarjana di satu keluarga miskin sebenarnya adalah upaya untuk memberikan afirmasi. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang mungkin tidak memiliki privilege, yang mungkin tidak memiliki dana yang cukup besar untuk akhirnya bisa mengakses pendidikan tinggi. Hal ini yang mau saya tambahkan justru adalah mendalami lagi terkait dengan program satu sarjana di satu keluarga miskin. Kenapa ini perlu didalami? Sesuai dengan apa yang Pak Ganjar sampaikan pada saat debat terakhir, di debat Capres kelima,
beliau mengatakan bahwa sebenarnya kita memang perlu memberikan afirmasi dalam konteks realita hari ini, di mana mungkin APBN negara Indonesia tidak cukup besar untuk memberikan bantuan yang juga besar kepada masyarakat Indonesia sepenuhnya untuk mengakses pendidikan tinggi, tapi setidaknya kita bisa memberikan afirmasi kepada kelompok rentan untuk ada di antara keluarganya yang bisa mendapatkan pendidikan tinggi. Untuk apa? Untuk memberikan dampak kepada dirinya, keluarganya, dan masyarakat di sekitarnya. Yang terpenting adalah ikutin hati nurani kalian semua. Gimana caranya? Caranya membandingkan dan mensandingkan seluruh paslon yang ada untuk nantinya kita pilih mana yang paling cocok, mana yang paling betul. Dan pilih paslon yang membuka ruang dialog, yang tidak anti kritik, yang punya banyak baliho-baliho yang abadi, yaitu karya-karyanya. Gue nggak perlu bilang siapa, tapi lo akan tahu sendiri. Silakan bandingkan dan sandingkan rekam jejaknya dan visi misinya. Yang perlu diwanti-wanti sebenarnya adalah jangan sampai kita apatis dan golput sih, gitu kan. Atau kita mungkin akan ngegampangin gitu ya. Bagi kan tanggal 14 Februari itu libur tuh gitu kan. Jangan sampai teman-teman karena ngegampangin malamnya lagi asik nongkrong, party gitu kan, atau hangout kemana, terus besoknya kesiangan dan akhirnya nggak joblos. Itu yang gue khawatirkan. Jadi jangan sampai kita golput, jangan sampai kita ngegampangin politik, karena 5 tahun, 10 tahun ke depan Indonesia akan jadi apa di tangan kita. Misalnya pernah punya track record sebagai anggota DPR RI dan juga gubernur Jawa Tengah. Lebih komplit lagi, Prof. Mahfud bahkan berada di trias politika itu sendiri. Menjadi eksekutif, yaitu menjadi Menko Polhukam yang baru-baru ini saja mundur. Kemudian di yudikatif, pernah jadi Ketua Mahkamah Konstitusi. Atau di legislatif, yang juga pernah menjadi anggota DPR RI. Artinya paket lengkap. Keduanya memiliki paket lengkap untuk teman-teman bisa ulas kembali track recordnya. Kemudian yang kedua adalah teman-teman perlu memastikan gagasan dan programnya. Gagasan dan program ini harus teman-teman ulik. Supaya apa? Supaya teman-teman tahu apabila di antara paslon ini terpilih, gagasan itu yang bisa kita kawal hingga akhirnya berdampak baik pada kehidupan kita selanjutnya. Dan yang tidak penting juga untuk kita bandingkan adalah bagaimana kita memahami konteks leadership yang dimiliki oleh masing-masing paslon. Cara memimpin itu pun sangat penting untuk memahami mana yang sesuai dengan konteks zaman hari ini, mana yang mampu menyelesaikan permasalahan dengan zaman seperti ini. Maka sekali lagi gaya kepemimpinan juga perlu menjadi pertimbangan dari teman-teman semua. Selain daripada itu, teman-teman bisa mengulik mana orang-orang yang ada di belakangnya dan konsisten mendukung mereka. Orang-orang yang berada di belakang mereka juga bisa teman-teman cek, entah itu lewat berbagai macam media sosial. Tapi ingat, jangan hanya satu sumber media. Jangan hanya satu sumber influencer. Ingat teman-teman, kita juga punya guru besar. Kita juga punya dosen yang mereka juga memiliki track record yang baik dalam konteks akademisi. Ketika kita bisa mendengarkan mereka, mempertimbangkan apa yang menjadi masukan dari mereka, saya rasa itu dapat membantu kita untuk kemudian menentukan pilihan kita sebaik-baiknya, sebenar-benarnya, dan tentunya yang paling berdampak bagi kehidupan kita setelah pemilu 2024 selesai.